Selamat pagi, teman-teman semua. Pagi hari ini kita em, kita banyak sekali ya yang terjadi berita-berita ini. Saya tadi baca juga di Harian This Way begitu, nggak jauh-jauh gitu ya dari masalah-masalah ketimpangan begitu, ketimpangan ekonomi, ketimpangan fasilitas BPJS begitu. Dan yang lain-lain. Gimana nih, redaksi ada kabar baru apa hari ini? Halo Mbak Sasa, selamat pagi. Iya, selamat Eh, pagi. dari redaksi masih terngiang-ngiang ya berita tentang Mm, BPJS kemarin. Ada beberapa pertanyaan sih Mbak sebenarnya yang mungkin netizen bisa bantu jawab sih sebenarnya. mm, mm, Yang pertama, kita bisa berangkat dari sebenarnya kan ini penyebabnya karena migrasi data yang tidak, yang mungkin kurang berhasil gitu ya kan. Mungkin yang pertama ini kan harusnya data yang terbaru kan yang valid dong. Kalau terjadi migrasi, kenapa masih masih banyak yang komplain-komplain gitu? Apakah datanya masih tanda kutip belum sesuai gitu? Terus yang kedua, sebenarnya kejadian ini apakah sudah diumumkan lebih dulu sih atau enggak ada tiba-tiba selesai aja pengumumannya gitu? Itu saya yang menarik Mbak Sasa. Iya, sebenarnya itu Mbak, akan menarik sekali, ha? Gimana? Mbak Sasa ini kan sebagai seorang psikolog kan, kalau Iya. melihat apa yang terjadi dengan apa ya pengguna BPJS yang ketika udah ke rumah sakit terus mengalami itu nggak bisa terlayani itu apa yang Mbak dirasakan Mbak? Oke, jelas ini sebuah, kalau dilihat dari sisi psikologi ya, ini memang sebuah kondisi di mana memang ini terjadi ternyata tidak ke satu dua orang ya, ke massa gitu ya, psikologi kita bilang massa atau ke komunitas atau kelompok gitu, sehingga memang hal-hal inilah yang membuat justru banyak sekali terjadi kejadian-kejadian yang mungkin tidak diinginkan. Jadi memang tekanan, kita bilang tekanan apa ya, itu tekanan ekonomi ya kan, tekanan sistematis gitu, tekanan dari pemerintah sendiri yang dianggap bahwa tidak pro gitu ya, tidak pro dengan kondisi rakyat, sehingga memang rakyat ini cenderung merasa bahwa yang awalnya dia sudah kecil tuh semakin kecil gitu, apa ya, ketertidakberdayaan seseorang itu sangat beresiko tinggi, orang itu akan melakukan hal-hal yang tidak seharusnya. Ini data yang cukup memprihatinkan memang bahwa mohon maaf sebelumnya memang Jawa Timur ini kasus kematian karena mengakhiri hidup sendiri itu tertinggi kedua secara nasional. Jadi Jawa Timur itu tertinggi kedua setelah Jawa Tengah. Jadi disitulah dan dari data juga dilihat itu memang banyak sekali ya, nggak hanya orang-orang dengan tidak mampu saja, tapi juga dengan masalah-masalah yang mereka dengar secara sosial media. Jadi banyaknya sekarang sosial media itu kan juga narasinya kita lihat jarang juga yang positif gitu ya, atau kalau ada yang positif nggak viral, tapi yang negatif itu sudah pasti mutlak viral gitu. Jadi hal-hal seperti inilah yang membuat ketahanan mental itu juga semakin rapuh gitu sih Mas. Mbak Sasa kalau Hmm. ngomong mental ya Mbak, kita kan habis banyak dihajar mengenai kejadian-kejadian yang melibatkan psikologi. Pertama itu kemarin anak dari Jerebu NTT yang eh, Ya, itu yang ya, ya. mengakhiri hidupnya gara-gara tidak bisa beli alat tulis yang pertama. Mm, mm, Terus yang kedua kita lihat eh, saya nggak nyinggung para pejabat sih yang habis terkena OTT KPK itu juga ya, ya ya, sepertinya betul. lagi mengalami itu. Ya, Mbak, ada ya. fenomena apa sih Mbak di psikologi yang terjadi saat akhir-akhir ini Mbak? Sepertinya kok Oke. tingkat stres masyarakat atau tanda kutip kok tinggi banget nih Mbak. Oke. Yang terjadi sebenarnya saya lihat di masyarakat ini adalah ketimpangan, ketimpangan di mana mereka merasa suara mereka tidak didengar dengan baik gitu, atau mungkin ya secara individu mereka tidak memiliki orang untuk bercerita gitu ya. Akhirnya ini menumpuk Mas. Jadi stresor-stresor ini menumpuk ditambah dengan
itu tadi secara massa, secara kolektif ini banyak orang yang mengalami hal yang sama. Jadi akhirnya mereka dipaksa untuk berpikir bahwa ini tidak ada penyelesaian gitu. Karena Hmm. dipaksa tidak berpikir tidak ada penyelesaian, dipaksa untuk berpikir bahwa mereka tidak mampu gitu ya, dipaksa berpikir bahwa nggak ada pertolongan. Padahal sebenarnya ada gitu. Jadi hal-hal seperti inilah yang akhirnya membuat ketahanan mental dari masyarakat sendiri itu turun. Itu kenapa kan isu kesehatan mental sekarang naik sekali ya. Hmm. Beberapa tahun terakhir itu naik sekali. Kalau dulu zaman saya kecil ya, masih zaman saya sekolah, orang stres ya udah larinya cuma di tongkrongan aja, duh aku stres nih gitu. Tapi sekarang coba kita lihat, dikit-dikit orang nyari psikolog, dikit-dikit orang nyari psikiatri. Bahkan banyak juga cukup banyak orang ke puskesmas untuk bisa cerita apa ya bercerita ke konselor gitu kan. Ada beberapa puskesmas yang memang sudah punya konselor. Sehingga memang hal itu tuh menunjukkan bahwa sebenarnya kita itu lagi nggak baik-baik saja gitu. Baik secara kita nggak bilang secara fisik ya, tapi secara mental. Dan itu penting. Karena apa? Karena ternyata data itu menyebutkan bahwa orang-orang yang sakitnya psikosis atau psikosis itu sakit ini loh Mas, sakit yang secara fisik itu ada tapi secara terasa secara mental tapi fisik itu nggak ada. Jadi contohnya kalau kita ke dokter, kita bilang kita migrain, kita pusing, tapi ternyata kata dokter itu enggak, Anda baik-baik saja gitu. Tapi kita ngerasa bahwa enggak, saya Oh, ngerasa pusing gitu. Saya ngerasa mual. Nah, itu tuh banyak sekarang sedang terlapor bahwa ini sedang dialami oleh banyak masyarakat begitu. iya. Mbak, kalau apa mengenai sakit tadi ya, secara Hmm, fisik tidak sakit, tapi sebenarnya secara pikiran ya kalau saya mental. bilangnya Iya, betul, betul. ada yang tidak Berakibat dari beres. sana. Uh, uh, Betul, betul. itu memang ciri-ciri tuh Mbak. Ciri-ciri apa nih maksudnya? Nah ini ciri-ciri tanda kutip mentalnya sedang tidak sehat atau gimana Mbak? Iya, betul. Jadi memang itu adalah ciri-ciri. Jadi psikosis itu kalau secara keilmuan ya, boleh kalau saya bacakan itu kan dia gangguan kesehatan mental di mana seseorang mengalami gangguan dalam menilai realita. Jadi orang dengan psikosis itu kesulitan mana membedakan yang nyata dan tidak. Kalau seumpama parahnya, psikosis itu bisa dibilang seperti contoh halusinasi gitu ya, atau kata halusinasi itu dia kayak melihat, mendengar suatu hal yang nggak ada, tapi menurut dia ada gitu ya, atau waham, waham itu keyakinan yang tidak sesuai. Contohnya dia kayaknya dikejar nih apa namanya sama seseorang gitu, padahal enggak. Tapi saya ngobrol kayak gini kita sambil nunggu Abah ya. Jadi ini lu seru banget kalau seumpama sambil apa namanya dibahas sama Abah juga dari perspektif yang lain begitu. Karena memang sekarang Abah kan kondisinya lagi di suatu negara belum dapat informasi gitu negara mana Abah sekarang. Jadi sekarang memang kita sedang menunggu koneksi. Ya Abah tuh luar biasa loh. Kemarin juga sempat ini ya Mas ya menyampaikan ya kalau tiba-tiba lampunya mati maaf ya gitu. Jadi memang kita harus prepare. Ini teman-teman kalau ada pertanyaan boleh, mumpung sambil menunggu Abah gitu. Yang penting tidak minta rawat jalan gitu. Karena nggak cukup kalau 30 menit. Ya balik lagi ke tadi ya Mas ya. Jadi memang, nah sederhananya, kalau yang paling sederhana itu tadi. Dia ngerasa ada yang salah dengan fisiknya, entah itu mual, pusing. Ternyata nggak ada. Dan biasanya kebanyakan ya mostly ya memang itu bukan berakibat, berasal dari kondisi mental yang lemah gitu. Pasti at least pasti kepikiran, pasti punya pikiran yang sampai bikin dia pusing gitu. Itu bisa banget. Ya, Mbak, kemarin kan kami main ke salah satu rumah sakit di Surabaya ya, rumah sakit menurut kami menemukan banyak anak-anak yang kecanduan gadget itu ya katanya ya banyak yang datang ke psikologi. Ya, itu kan Mbak bilang tadi ketika kita kehilangan kemampuan untuk menilai realita ini nyata atau tidak itu anak-anak kecil yang gadget kalau ditarik terus dia marah-marah terus dia itu apa dia mengalami itu tuh Mbak kira-kira Mbak? Iya, ini menarik ya Mas. Jadi gini, kita itu sebagai psikolog klinis itu punya sebuah katanya buku repul gitu ya, buku yang jadi apa ya, intinya sumber-sumber
apa namanya acuan gitu ya untuk semua gangguan. Dan ternyata kecanduan itu sudah masuk sebagai gangguan psikologis. Jadi sebelumnya, sebelum buku, jadi buku ini tuh diperbarui setiap beberapa tahun sekali. Dan setiap beberapa tahun sekali, gangguan psikologis yang ada di dalam situ itu bisa berkurang atau bertambah sesuai dengan kondisi terkini manusia gitu. Dan Oh, menariknya dari yang baru itu kecanduan, itu sudah termasuk salah satu gangguan psikologi. Kecanduan game ya. Saya nggak bilang kecanduan narkotika, tapi kecanduan game itu sudah termasuk salah satu dari gangguan psikologis. Dan memang itu kompleks ya Mas. Jadi karena memang apalagi ya kalau selama kita lihat itu kan sebenarnya kenapa kok anak-anak ini bisa saking kecanduannya gitu ya. Selain karena memang warna-warna atau mungkin eh, ada yang apa ya game yang di dalam situ itu dibuat semenarik mungkin. Dia juga secara kondisi di rumahnya biasanya itu kurang dibatasi. Saya nggak bilang bahwa ini tidak dibatasi, tapi kurang dibatasi karena memang setiap anak itu kan retensinya beda-beda. Jadi akhirnya hal itu yang menyebabkan dia ngerasa bahwa kebahagiaan itu hanyalah ketika dia memegang handphone gitu. Candu. Jadi sekarang orang nggak candu cuma kalau ngapunten ya kita bilang candunya semua candu rokok gitu ya atau candu narkotika. Ini enggak, ini candu gadget gitu. Karena dia ngerasa bahwa semua dia sudah dapat di gadget. Apa yang dia apa ya, apa yang dia rasakan bahagia itu tadi ketika dia buka gadget. Jadi hal tersebut yang memang akhirnya menjadi sebuah kecanduan yang ternyata sudah menjadi salah satu gangguan klinis dari seseorang gitu. oh iya. Mbak Sasa ini saya mau perdalam lagi Mbak Sasa. Yang untuk kecanduan gadget seperti itu Mhm. apa? Berarti kan butuh pendampingan psikologi Mbak ya, konselor Betul, kayak gitu betul, Mbak ya. betul, 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 betul. Itu apa di cover sama BPJS Mbak, layanan-layanan yang seperti itu Mbak? Ini menarik pertanyaannya. Jadi sebenarnya kemarin itu saya sempat kebetulan kan saya juga ya membuat ya beberapa program ketahanan kesehatan mental yang ada di Jatim gitu kerjasama sama dinas, kerjasama juga sama kementerian. Dan ini menarik dengan banyaknya dan dengan melonjaknya kasus kesehatan mental yang ada di Indonesia bahkan di Jawa Timur, BPJS itu masih belum mengcover. Walaupun Hmm. ini menarik karena saya tuh bertanya kepada BPJS Pusat. Jadi ada teman saya di BPJS Pusat, dia mengatakan bahwa psikolog, bahkan kalau kita lihat di internet ya, psikolog semua penyakit mental yang membutuhkan psikolog dan tes psikolog itu di cover gitu ya. Selama itu tidak menyalahi dari undang-undang berapa gitu saya kemarin tuh dikasih tahunya. Cuma kenyataannya di daerah itu tidak. Ternyata di cover jika eh, rumah sakit tersebut itu memiliki polipsikiatri gitu. Jadi bukan psikolog. Jadi kalau psikolog itu masih belum di cover begitu sama BPJS. Padahal Hmm. kalau seumpama dari kebutuhan sendiri gitu ya, kebutuhan masyarakat yang sekarang membludak menurut saya ini cukup timpang gitu. Jadi aturannya kalau mau BPJS tuh yang setahu saya kemarin ke puskesmas, kita minta ya seperti biasa gitu, kita minta rujukan dari fase satu, terus habis itu rujuk ke rumah sakit yang memiliki polipsikiatri. Padahal tidak semua rumah sakit memiliki polipsikiatri, Oh gitu. gitu. Iya, iya. Mm-mm. Ya, jadi akhirnya ya mau nggak mau mereka kalau mau ke psikolog ya berbayar begitu. Padahal ini menurut saya kondisi yang harusnya bisa difasilitasi negara. Mengapa? Karena kebanyakan, mohon maaf ya, kebanyakan masyarakat yang memiliki atau mengalami gangguan mental, kita nggak bilang gangguan mental itu dari lahir ya, kita nggak bilang bahwa dia autis, atau mungkin mohon maaf ya autis, atau mungkin dia Down syndrome nggak. Kita bilang gangguan mental tuh banyak. Mungkin, mohon maaf, karena kekerasan dalam rumah tangga gitu ya. Apa itu mungkin dia mengalami gangguan itu tadi karena memang kondisi hidupnya dia gitu. Sehingga yang saya temui banyak klien saya itu berasal dari kalangan yang memang ekonomi tidak mampu begitu. Hmm. Contoh kalau seumpama kita berbicara tentang anak ya, anak gitu yang memiliki kondisi psikologis tertentu begitu ya, itu banyak sekali yang mereka itu hadir di sebuah keluarga yang tidak utuh. Satu, keluarga broken home. Atau kedua, mohon maaf, pernikahan dini. Atau kehamilan yang tidak diinginkan.
itu biasanya selama kehamilan ibunya stres atau mungkin mohon maaf ya juga meminum obat-obatan tertentu begitu ya. Tapi ternyata anaknya tetap bertahan. Nah, itu adalah sebuah kondisi di mana itu banyak sekali terjadi dan mereka memang tidak dapat secara langsung ya, secara lain karena edukasinya juga mungkin kurang ya tentang psikolog secara langsung, secara edukasi kurang dan secara ekonomi mereka nggak mampu. Ini sebuah ketimpangan menurut saya gitu dan seharusnya memang kita sama-sama memikirkan nih bagaimana caranya memfasilitasi orang-orang yang memiliki gangguan mental tapi tidak bisa berobat gitu ya anggapannya karena mereka tidak memiliki akses keuangan dan juga mungkin akses kepada ahlinya begitu. Mm-mm. Mbak Safira sebagai ahlinya ini kesehatan mental nih, Mbak, kalau menghadapi anak-anak atau yang mengalami kejadian seperti itu tuh biasanya apa sih Mbak yang dilakukan atau disarankan Mbak? Oke. Eh, pasti setiap sebentar, pasti setiap masalah itu punya ini sendiri. Ini anak yang seperti apa dulu, Mas? Oh, ya. Contoh. Mm. Iya. Taruhlah dia yang apa itulah yang kecanduan gadget dulu kalau diambil Oke. HP-nya sampai marah-marah sampai Oke. oh enggak mau Oke. ya itulah itu dulu mungkin kan Oke. itu Oke. banyak dialami mungkin Mbak. Betul, 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 betul. Jadi yang pertama itu memang yang saya sarankan ya, gaya parentingnya harus sama. Itu yang pertama. Jadi kalau anak ini kecanduan gadget, terus tiba-tiba contohnya ibunya ambil, terus habis itu dia marah tapi bapaknya ngelos gitu ya, udahlah kasih aja, itu nggak akan berhasil gitu. Jadi yang pertama kali, yang paling penting adalah lingkungan di sekitar anak tersebut harus memiliki satu suara parenting gitu. Jadi jangan ibunya yang ngelos, bapaknya keras, atau sebaliknya. Bapaknya yang ngelos, ibunya yang keras. Nah, itu sama-sama nggak akan berhasil. Atau bapak ibunya keras, Oh, eyangnya ngelos. Itu terjadi oh iya iya gitu. iya. Jadi banyak ya, kita kan kondisinya kan tidak satu rumah itu kan biasanya cuma nggak terdiri dari bapak, ibu, dan anak. Ada juga nih, bapak, ibu, anak pengasuh, bapak, ibu, anak, eyang, om, tante, nah gitu. Jadi dalam satu rumah, siapapun anggotanya, itu harus satu suara, gitu. Harus sepakati Hmm. dulu. Jadi kalau mau anaknya itu, kenapa kok begitu? Karena anak ini melihat, dia itu akan melihat, bukan mendengar. Apalagi anak di bawah 8 tahun ya, dia akan semua itu apa yang dia lihat itu yang dilakukan. Jadi kalau seumpama ibunya mengambil handphone, terus dia merasa bahwa ayahnya itu tuh sangat sayang sama dia, membelikan apapun yang dia mau, mengiyakan apapun yang dia inginkan, dia akan nyari perlindungannya ke eyang tuh gitu. Eyang aku tuh mau oh ya kasihan banget cucuku, dikasih lah handphonenya si eyang gitu. Oh iya iya Itu iya. nggak bisa, nggak bisa. Jadi anak ini akan cenderung untuk mencari perlindungan kemanapun, ke siapapun yang dia anggap dan dia lihat ya, bukan dia anggap, dia lihat sebagai pelindung gitu. Jadi itu menarik gitu kan. Jadi yang pertama parentingnya harus sama. Yang kedua, setelah parentingnya sama, anak ini tergantung nih. Kalau seumpama dia umurnya di bawah 8 tahun, maka tunjukkanlah semua itu dengan gestur. Karena kalau ibu-ibu nih biasanya ngapunten dia ngomel, nggak didengar sama anak-anak yang sebelum 8 tahun. Karena belum mampu dia. Mm-mm. Dia belum mampu untuk mengerti gitu, mengerti hal-hal yang berbau pendengaran, bukan berbau ya berarti ya, dengan apa namanya, apa sih namanya tadi itu, dengan ngomel panjang itu dia nggak akan mengindahkan begitu. Karena belum paham. Jadi langsung ambil aja, langsung kasih komit harus ada waktunya ya. Weekend, sumpama 1 jam aja di weekend, udah selesai. Itu dia ambil, tapi bukan berarti gini, aduh itu handphonenya dimatiin, tapi dibiarin. Nah itu banyak Oh, terjadi seperti itu. Ngomel, tapi tetap aja dibiarin oh, gitu kan. Pak itu lupa tolong pak anakmu pak, nah kayak gitu contohnya. Tapi tetap dia tetap memegang itu. Nah itu nggak bisa. Gitu. oh Terus kalau dia menarik sudah dia nih. Terus kalau dia sudah di atas 8 tahun, ketika dia sudah mulai usia sekolah SD ya, katakanlah 10 tahun ke atas remaja, kasihlah konsekuensi. Jadi, eh, apa ya, kita kenalkan dia dengan aturan. Kebanyakan orang tua sekarang memang, apalagi orang tua milenial ya, orang tua milenial apalagi sekarang udah Gen Z, dikit-dikit udah jadi orang tua loh, setahu saya kan sekarang.
Nah, itu tuh selalu merasa bahwa anak ini harus kita peluk sebagai teman gitu. Aku pengen anakku tuh jadi teman aku nggak mau jadi kayak orang tua dulu yang katakanlah standar parenting VOC gitu. Sebenarnya VOC tuh nggak jelek loh gitu. Dan Hmm, parenting yang temennya juga nggak jelek, asalkan tahu batasan. Jadi kebanyakan orang tua itu merasa bahwa anaknya itu nggak perlu dikerasin, dia sudah tahu. Padahal tidak. Adalah namanya aturan itu harus ditegakkan. Klien-klien saya yang memiliki masalah di sekolah, ngapunten ya di sekolah itu nggak nurut sama guru, dia itu banyak ya simptom kayak dia tiba-tiba pelajaran tuh nggak mau ikut, tidur di kelas secara sengaja, dan hal-hal lain sampai dipanggil BK bolak-balik, itu ternyata ketika saya melihat pola asuh parentingnya adalah pola asuh yang tidak mengenalkan aturan terhadap anak, gitu. oke. Jadi dibiarin, gitu. Jadi itulah tips-tips. Semoga berhasil. Wah, ini bukan tips kalau dari seorang psikolog ini sepertinya apa ya beneran ini. Jadi kalau sebelum 8 tahun memang anak itu cenderung melihat tidak mendengar. Tapi kalau di atas 8 tahun dia akan kasih regulasi. Itu dulu ya Mbak ya berangkatnya ya Mbak ya. Betul, betul. Oh, Regulasi itu penting. Dikenalkan sedari dini supaya dia tahu apa yang tidak boleh dan apa yang boleh gitu. Sehingga ilmu nanti dia ke depannya gratis. juga ngerti. Hmm. Mbak Sasa, ini ada yang tanya Iya. dari apa live chat di YouTube yang pertama dulu ya. Mm-mm. Dari Ed Asnah ini Mbak Sasa, ada saya ibu rumah tangga yang dicerai suaminya karena si istri kecanduan judi online dan si suami tidak tahan setelah beberapa tahun. Si ibu sudah punya balita nih, apakah ini bisa diterapi psikolog, Mbak? Oke, yang diterapi adalah ibunya ya. Iya, Sepertinya sepertinya. harusnya ya. Harusnya ya sepertinya yang kecanduan ya. Mm-mm. Bisa banget kok, Bu. Jadi ini mungkin apa ya? Saya bilang ini sebuah statement yang belum populer bahwa ketika kita memang merasa ada yang salah dalam diri kita secara mental ya, dan kita merasa bahwa orang-orang di sekeliling kita masih belum bisa mendukung, entah karena mungkin pengetahuannya yang minim, kita nggak bisa menyalahkan karena memang itu tadi yang saya bilang, isu kesehatan mental tuh baru sekali marak akhir-akhir ini, bukan dari yang dulu gitu ya. Jadi ketika memang Anda gitu merasa bahwa Anda membutuhkan pertolongan, maka jangan sungkan untuk mencari pertolongan profesional gitu. Itu yang saya tekankan. Profesional tuh di mana? Profesional tuh banyak, Bu. Jadi bahkan kalau jenengan ada di Surabaya, jenengan bisa ke puskesmas karena sekarang di Surabaya di puskesmas Surabaya itu mereka sudah apa ya memiliki tenaga konselor begitu. Atau mungkin juga ngapunten kalau ini sekalian saya bukannya promosi ya, tapi memang kemarin itu saya bukan buka ya, saya membantu. Saya membantu pemerintah begitu untuk memberi sebuah rumah gitu ya, namanya Sehati, programnya namanya Sehati. Jadi di situ masyarakat gitu ya di Jatim terutama itu memang bisa konsultasi secara gratis. Secara online maupun offline ada websitenya dan juga ada offline-nya. Jadi memang ini menarik Mas karena ternyata program ini itu baru yang pertama di Indonesia, begitu. Jadi bahkan kemarin dari data yang masuk itu bahkan ternyata bukan dari masyarakat Jatim sendiri, malah dari Riau, dari Tangerang, gitu. Jadi ini menunjukkan bahwa banyak sekali orang yang membutuhkan bantuan tapi tidak tahu harus kemana, begitu ya. Jadi Oke. saran saya untuk ibu, nggak apa-apa, bisa kok diterapi gitu. Tinggal ibu cari saja pertolongan profesional terdekat. Oke, berarti ke puskesmas ada, terus ke ada program baru apa Sehati itu Mbak? Itu Sehati, ada. sehati, iya, sehati, sehati Itu Jatim. mengaksesnya gimana sih Mbak? Kalau bisa ini Mbak? Coba aja browsing Sehati Jatim gitu. Sehati itu nanti sudah keluar websitenya karena kita sudah pakai go.id. Jadi Oh, nasional oke. gitu. Jadi, Jadi oh, Sehati jatimprov.go.id kalau nggak salah. Ini menarik karena memang kita tuh baru rilis 1 bulan, Mas. 1 bulan dan ini masih kayak soft release gitu. Ternyata sudah lebih dari 50 kasus yang masuk. ya, Ya, dan menurut saya itu suatu hal yang sangat membuktikan begitu ya bahwa ternyata banyak sekali orang yang membutuhkan bantuan secara mental tapi belum tahu harus kemana. Itu tadi, yang kedua tadi datanya itu ternyata
banyak yang mengakses IP-nya tuh nggak dari Jatim, dari Sumatera, dari Kalimantan, dari Riau. Karena kan memang ketika kita masuk ke Google, dia langsung paling atas gitu ya. Jadi inilah yang kita berusaha untuk edukasi ke masyarakat gitu bahwa kalau kali jangan-jangan nih gitu, sakit yang kalian selama ini rasakan itu bukan karena sakit fisik, tapi karena stres yang kalian rasakan selama bertahun-tahun, tapi tidak tahu bagaimana caranya untuk mengurainya. Oke, ini yang ada yang memastikan lagi, Mbak namanya Sehati Jatim ya, betul Iya, Mbak ya? sehati.jatimprof.go.id kalau nggak salah. Oke, Tapi bilang sehati aja udah langsung keluar kok. di Google dicari ya. Mbak, Iya, untuk pertanyaan halo. berikutnya, wah waktu semakin mepet ya. Dari Mas Joko Rianto ini, Iya. merindukan untuk bisa membaca catatan harian Dahlan Iskan setiap pagi. Itu apa Hmm. termasuk kecanduan atau tidak, Mbak? Kalau itu Jadi, kecanduan yang positif, Mas, karena itu kecanduan untuk menimba ilmu. Mbak, Jangankan Masnya juga candu. kecanduan itu bisa positif juga, toh, Mbak? Atau Iya, sebenarnya kecanduan itu bisa positif, bisa. Kalau kita kecanduan menunggu tulisan Abah itu menurut saya kecanduan yang positif begitu ya. Karena memang kita tahu bahwa itu kayak apa ya? Kayak contohnya kita this morning ya, setiap pagi kita mendapatkan ilmu baru dari Abah. Awalnya ya kalau suama saya sendiri gitu, aduh pagi banget ya suruh bangun. Tapi lama-lama itu jadi candu buat saya. Oh, hari ini mau topik apa lagi ya? Hari ini Abah bahas apa lagi ya? Hari ini pemikiran Abah apalagi yang akan keluar ya gitu. Karena itu adalah sebuah candu menurut saya, tapi candu yang positif di mana kita sama-sama menimba ilmu. Gak apa-apa Mas, teruskan oke. saja. Mbak Sasa ini ada pertanyaan lagi, Gitu. Mbak. Ya. Eh, Bu psikolog, saya sebenarnya malu kalau mau konsultasi karena takut dianggap apa? Takut dianggap ya tanda kutip lah, mungkin Iya, iya, kurang iya, iya, waras. iya, iya. Sebenarnya bagaimana pikiran saya ini ya? Gimana Hmm. Mbak? Silakan Mbak. Iya, ini menarik karena memang yang dikatakan apa ya saudara tersebut itu ya Mbak Thomas ini tuh yang dirasakan seluruh masyarakat Indonesia karena stigmanya begitu. Jadi memang itu kenapa layanan-layanan kami gitu yang saya bilang kami ya karena ini kan saya juga ikhtiar untuk membantu ya masyarakat itu untuk pertama kali untuk menghapus itu. Jadi saya tuh bilang masyarakat Indonesia bisa aware aja tentang kesehatan mental sudah bagus. Karena awalnya itu berangkat dari kepercayaan yang diturunkan turun temurun bahwa ketika kamu menemuin psikolog atau psikiater berarti kamu itu tidak waras gitu. Ini menurut saya adalah stigma yang harus diubah karena memang kalau di negara-negara maju hal tersebut itu sudah nggak ada katakanlah seumpama ya kita bilang Amerika, Australia atau manapun negara itu malah justru pekerjaan ini pekerjaan orang-orang yang yang berkecimpung di dunia kesehatan mental itu adalah sudah dianggap sebagai dokter juga gitu dokter klinis namanya ya. Jadi nggak masalah. Itulah kenapa kita harus mulai merubah. Banyak masalah yang terjadi secara sistematik itu dari hal-hal yang berbau klinis seperti ini tapi tidak diselesaikan dengan baik gitu. Akhirnya itu tadi sistematik. Semuanya sampai bawah sampai yang paling baru ngerasa bahwa dia nggak waras gitu ya. Padahal sebenarnya enggak. Jadi menurut saya ya kita lah sebagai generasi-generasi yang baru dan lebih gini. Kita itu sekarang punya privilege untuk mengakses semua informasi secara lebih mudah. Tapi kenapa kita kita melihat bahwa kesehatan mental ini sebenarnya sudah merupakan isu yang wajar, masih kita mempercayai bahwa kita adalah nggak waras. Itu kan sebuah kesenjangan yang menurut saya tidak nyambung gitu. Wajar kalau seumpama orang-orang dulu, zaman dulu orang tua kita ngerasa bahwa, aduh kalau kamu ke psikolog berarti kamu nggak waras. Karena beliau-beliau nggak bisa mengakses informasi apapun di sosial media. Atau nggak bisa mengakses tentang apapun itu tentang bagaimana sih psikologi di luar negeri. Nah, tapi kita bisa. Justru kalau ketika kita bisa tahu bahwa ternyata ini suatu hal yang wajar, tapi kita masih percaya bahwa itu adalah hal yang tidak wajar, berarti kan sebenarnya yang salah sama kita, gitu kan? Jadi nggak apa-apa, menurut saya ya menurut saya pribadi ya, walaupun saya di sini berbicara sebagai seorang psikolog, tapi menurut saya sebagai orang awam, ketika saya tahu teman saya ada yang tidak beres secara mungkin secara psikisnya, saya akan menyarankan dia untuk menemui ahlinya.
Kenapa? Itu akan ditangani secara benar. Begitu. Karena kalau kita curhat sama orang lain yang tidak memiliki ilmu psikologi, itu kadang-kadang bukannya tambah memberikan kita ketenangan, tapi memberikan kita overthinking. Gitu. Baik, Mbak Sasa. Mbak Sasa, ini saya mau bacakan terakhir yang dari live chat. Oh, Aduh, kok rame banget. Dari Ed Denny Herbert, mulia sekali, Mbak, ada kejadian pelecehan anak di bawah umur di Jakarta oleh kerabatnya. Mereka tidak sanggup ke psikolog karena faktor biaya. Ini sebenarnya yang sehati tadi. Cukup. iya. Nah, itu Saya harap bahwa layanan kayak gini akan semakin banyak di Indonesia begitu ya. Jadi sehingga memang akhirnya lebih banyak lagi orang yang bisa tertolong begitu. Karena sebenarnya menurut saya ketahanan mental seseorang itu akan membuat dia juga kuat menghadapi permasalahan-permasalahan hidup termasuk tadi ya mungkin BPJS, mungkin juga permasalahan mungkin sekolah. Nah, itu tuh semuanya itu berdasarkan dari kesehatan mental seseorang begitu sih. ya. Sangat Oke, Mbak Sasa, pagi ini menyenangkan sekali ya. kita mengetahui siapa sosok Sasa Heralda Safira sebenarnya. Sekeren itu. Mbak Sasa, terima kasih dari Sampai redaksi. ketemu. Mbak Sasa. Makasih, makasih ya Mas. Terima Ya. kasih semuanya. Sampai ketemu besok.